Laga pembuka menuju Piala Dunia akhirnya dimulai. Langkah pertama Timnas Indonesia U17 sebelum pentas di panggung dunia dimulai dari sini, menghadapi Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara. Skuad asuhan Nova Arianto kali ini benar-benar sudah lebih matang. Skema permainan di lini depan mulai kelihatan rapi. Terbukti 2 gol yang tercipta berasal dari serangkaian serangan. Bukan dari bola mati ataupun keberuntungan semata. Hasil akhir 2 sama menjadi sebuah pelajaran penting, akan tetapi banyak juga nilai positifnya. Salah satunya adalah fighting spirit di tengah guyuran hujan. Nggak bisa dipungkiri, fokus pemain memang agak terganggu. Tenaga mereka cepat terkuras hingga akhirnya kecolongan di lini belakang. Dan masih banyak nilai plus minus dari semangatnya mereka. Seperti selebrasi yang pada akhirnya berlebihan dan merugikan diri sendiri. Namun, juga ini menggambarkan semangat perjuangan sampai titik akhir, bahkan tetap menyalami fans walaupun agak kesakitan. So inilah berbagai momen sorotan yang sampai membuat Tajikistan speechless di laga Piala Kemerdekaan. Langkah awal menuju panggung terbesar sepak bola dunia akhirnya dimulai. Timnas Indonesia U17 yang selama ini ditempa habis-habisan oleh Nova Arianto akhirnya memulai perjalanan mereka di Piala Kemerdekaan 2025. Sebuah turnamen yang bukan sekedar pemanasan tapi juga ajang menguji mental dan menyatukan chemistry sebelum mereka berhadapan dengan monster-monster dunia di World Cup Under-17. Malam tadi, Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang jadi saksi. Udara terasa berat karena hujan tipis yang turun sejak sore, membuat rumput sedikit licin dan udara lembab. Tapi animo masyarakat, jangan ditanya. Puluhan ribu orang datang dengan wajah antusias. Sebagian membawa bendera, sebagian lagi menenteng spanduk yang penuh tulisan dukungan. Ada yang dari Medan, ada yang dari Binjai, bahkan ada yang katanya rela menempuh perjalanan 8 jam dari Tapanuli hanya demi melihat calon-calon bintang masa depan Garuda. Sejak peluit pertama dibunyikan, pola permainan Indonesia terasa berbeda. Tidak lagi hanya mengandalkan bola-bola panjang yang kadang berujung pada keberuntungan, kali ini skemanya lebih rapi. Dari belakang, Dava Al-Ghasemi berani membangun serangan dengan umpan pendek ke Ezar Jacob yang langsung menggeser bola ke sayap. Di tengah, Fadli Alberto Hengga dan Evandra Florasta saling bertukar posisi, memancing bek lawan keluar dari zona nyaman mereka. Dan benar saja, menit ke-34, momen itu datang. Dari sisi kanan, Fadli Alberto mengirimkan umpan silang presisi, seperti garis lurus yang ditarik dari jantung pertahanan Tajikistan menuju kepala Mirza Firjatullah. Sundulannya kencang, Mirza mengarah ke pojok gawang. Kiper Tajikistan sudah melompat, tapi bola itu sepertinya punya jalannya sendiri. Gol pertama untuk Indonesia. Inilah bagian yang mungkin akan diingat banyak orang. Bahkan lebih lama dari gol itu sendiri. Mirza, penyerang yang terkenal ekspresif, langsung berlari ke arah tribun selatan. Adrenalinnya mungkin sudah menembus batas wajar manusia. Sebab ia melewati headboard, lalu mencoba memanjat pagar demi menghampiri fans. Namun tidak ada yang menyangka, di balik pagar tersebut ada celah besar yang tertutup spanduk Piala Kemerdekaan 2025. Mirza menghilang dari pandangan. Rekan setimnya, Zahabi Goli dan Ezar Jacob sempat bingung. Mereka celingak-celinguk sambil memegangi pagar, mencari di mana striker andalan mereka mendarat. Ternyata di bawah sana ada semacam buffer zone atau bahasa sederhananya parit pembatas. Untungnya Mirza bangkit lagi, sedikit menepuk-nepuk lututnya, dan dengan muka setengah meringis tetap melanjutkan selebrasi bersama penonton. Momen yang tidak terlihat di TV ini, walaupun terlihat kocak, justru jadi simbol bahwa semangat pemain muda ini luar biasa. Sakit iya, tapi semangatnya untuk menyapa fans tidak padam. Bahkan setelah laga, beberapa pendukung mengaku makin kagum karena Mirza tetap melakukan high five dengan mereka meskipun jalannya agak pincang.
Sayangnya, kebagian itu tidak bertahan lama. Tajikistan yang punya fisik kuat dan transisi cepat memanfaatkan kelengahan di lini belakang Indonesia. Sebuah umpan terobosan di menit ke-41 memecah konsentrasi dan boom, gawang Dava kebobolan. Padahal beberapa menit sebelumnya, Evandra hampir menggandakan keunggulan. Tapi sepakannya terlalu terburu-buru dan melenceng. Babak pertama pun ditutup dengan skor 1-1. Di ruang ganti, Nova Arianto terlihat memberikan instruksi dengan wajah serius. Ia tahu meskipun pola serangan mulai membaik, ada PR besar di sektor pertahanan. Begitu babak kedua dimulai, Indonesia langsung tancap gas. Fadli Alberto, yang di babak pertama jadi penyedia assist, kali ini menjadi eksekutor. Di menit ke-49, sundulannya memanfaatkan umpan matang dari sisi kiri tidak mampu dijangkau kiper Tajikistan. Stadion pun kembali bergemuruh. Namun lagi-lagi kelengahan di menit akhir jadi masalah. Aldi sempat punya peluang emas untuk menutup laga dengan skor 3-1, tapi ia memilih mengoper bola ketimbang menembak langsung. Keputusan yang membuat banyak fans di tribun tepuk jidat. Dan benar saja, di menit-menit akhir, Tajikistan menghukum Indonesia. Nazrullah mencetak gol penyeimbang, memanfaatkan miskomunikasi di kotak penalti. Hasil imbang 2-2 tentu menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia U17 untuk lebih efektif dalam memanfaatkan peluang di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kalau bicara soal skema menyerang, Indonesia U17 jelas sudah jauh lebih matang. Kombinasi umpan pendek, pergerakan tanpa bola, dan keberanian menusuk sayap menjadi senjata utama. Tapi di sisi lain, organisasi pertahanan masih rapuh. Bek sayap kadang terlalu naik, membuat bek tengah terekspos. Komunikasi antara lini belakang dan kiper pun kadang telat, setengah detik. Dan di level internasional, telat setengah detik itu bisa berujung gol. Nova sendiri mengakui ini. Ia bilang bahwa fokus pemain harus dijaga sampai menit akhir. Yang pasti di sepak bola, itulah yang jadi pelajaran bagi kami. Kita harus fokus 90+4. Terlebih, tadi gol di menit 90+3. Secara fokus, pemain cukup berkurang sehingga kita bisa kemasukan. Dari gol pertama, saya sampaikan kepada pemain, backer juga sama. Itu jadi pelajaran untuk semua pemain. Kalau kita membuat salah sedikit saja di lini pertahanan, pasti akan gol. Secara level lawan pastinya nanti lebih baik dari kita di Piala Dunia. Saya harap hari ini juga bisa kita perbaiki. Untuk hari ini saya cukup senang dan menghargai kerja keras para pemain. Saya sampaikan kepada pemain bahwa itu adalah pelajaran terbaik bagi kita. Ada beberapa yang kita evaluasi dan nanti kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Kata Nova Arianto saat konferensi pers usai laga, sumber detik.com. Lawan di Piala Dunia nanti jelas lebih kejam dalam memanfaatkan celah. Kalau di Piala Kemerdekaan saja kita bisa kecolongan di menit 89, apalagi kalau ketemu tim seperti Spanyol atau Brazil U17. Tapi di luar hasil imbang, ada satu hal yang benar-benar bikin merinding, dukungan publik. Stadion utama Sumatera Utara malam itu mungkin tidak penuh 100%, tapi suaranya patut diapresiasi. Chan Garuda di dadaku, tepukan berirama, dan teriakan penyemangat dari tiap sudut tribun membentuk atmosfer yang membuat pemain tidak pernah merasa sendirian. Dan yang paling indah, setelah peluit panjang dibunyikan, para fans tidak langsung pulang. Mereka tetap di tribun, menunggu para pemain mendekat. Tradisi menyanyikan Tanah Airku pun berlangsung. Para pemain meskipun lelah dan kecewa karena kebobolan di menit akhir, tetap ikut berdiri sejajar dengan fans, bernyanyi, bahkan sesekali melambaikan tangan ke arah orang tua yang datang dari jauh. Airku tidak kulupakan dan terkenang selama hidupku. Selain tradisi Tanah Airku, mereka juga memutari stadion dan sempat menyanyikan Chan serta bersama-sama dengan supporter di samping tribun. Sebuah momen yang langka dan pertama di Stadion Sumut membuat para pemain terlihat begitu bangga dan senang. Senyuman di muka mereka menggambarkan bagaimana perasaan. Meskipun hasil imbang, inilah yang menjadi penopang semangat serta menggali potensi besar untuk terus termotivasi.
Bagi tim tamu, pemandangan ini jelas luar biasa. Bayangkan, ini hanya turnamen persahabatan, bukan laga resmi Piala Dunia atau kualifikasi. Tapi puluhan ribu orang hadir, memberikan dukungan layaknya laga final. Pelatih Tajikistan bahkan sempat berbisik ke salah satu stafnya sambil menunjuk ke arah tribun. Kalau supporter kita sefanatik ini di level junior, mungkin sepak bola kita akan jauh berkembang. PSSI pun mengapresiasi animo ini. Keputusan untuk menggelar laga di Sumatera Utara dianggap sukses besar, karena membuktikan bahwa gairah sepak bola tidak hanya terpusat di Jawa. Sementara Nova Arianto tahu betul Piala Kemerdekaan ini hanyalah awal. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, mulai dari efisiensi penyelesaian akhir, ketegasan di lini belakang, hingga menjaga fokus sampai detik terakhir. Tapi ia juga tahu bahwa mental bertarung anak-anak ini sudah di atas rata-rata. Mereka tidak menyerah meskipun kondisi hujan. Mereka tidak kehilangan respect pada fans meskipun nyungsep saat selebrasi. Dan mereka mau berlari lagi meskipun tenaga sudah hampir habis. From the ashes we all rise. Gorilla will touch the skies. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echoing the breeze. Pada intinya, laga melawan Tajikistan ini bukan sekedar soal skor 2-2 di papan hasil, tapi tentang gambaran yang utuh dari sebuah tim muda yang sedang belajar menjadi juara. Mereka sudah menunjukkan keberanian menyerang, semangat pantang menyerah, dan rasa hormat pada pendukung yang luar biasa. Memang masih ada celah di lini belakang, fokus yang kadang hilang di detik-detik krusial, dan peluang yang terbuang sia-sia. Tapi di balik semua itu, ada pondasi yang sudah terbentuk, yaitu mental bertarung, chemistry antar pemain, dan koneksi emosional dengan supporter. Momen Mirza yang tetap menyapa fans meskipun nyungsep, nyanyian Tanah Airku di tengah hujan, hingga sorak-sorai tribun sumut yang memekakan telinga, semuanya menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan cerah. Piala Kemerdekaan hanyalah langkah awal, dan jika pembelajaran dari malam ini dijaga serta diasah, maka bukan tidak mungkin di panggung Piala Dunia U17 nanti dunia akan ikut takjub seperti Tajikistan malam itu.